Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang posisi saya masih di penginapan yang saya pesan di Nusa Dua, yaitu ANB Homestay and Kitchen. Sekarang saya mau check out, kita mau melanjutkan perjalanan lagi di hari Kamis tanggal 2 April 2026 sekarang. Tujuan kita hari ini adalah ke area Bedugul, dekat Danau Beratan tepatnya. Namun sebelum berangkat, saya coba review penginapan yang sudah saya tinggali selama 2 malam di Nusa Dua ini, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih gini depannya koridornya. Kita di lantai 2, di bawah sini tangga ke lantai satunya. Ini ada sampai lantai 3 ya, ada tangga lagi. Nah, ini untuk kamar saya, pas banget depan tangga. Kita dapat jendela 2 di depan sama ada tempat sampah ya. Untuk rak handuknya ada di sini. Dan ini kita masuk ke dalam kamarnya. Ini pintunya dia pintu geser gitu, teman-teman. Dan di sini ada saklar untuk lampu utamanya. Nah, di sana kita dapat satu meja kecil ya. Satu meja kecil, ada lampu tidur di sini, saklarnya. Oke, nyala ya. Tisu, ada remote AC, stop kontak ada 2 ya. Kalau lampu tidur dipasang, kalau dilepas jadi ada 3 dan AC-nya ada di sana. Dan ini untuk kasur ya. Dapat 2 bantal dan 1 selimut. Ini queen size ya. Ya, overall cukup nyaman, teman-teman. Dan di sini kita dapat gantungan baju. Ini kayaknya semacam lemari, tapi terbuka dia. Dapat satu coffee table ya, meja kecil, kursi, meja kerja. Di sini ada raknya dan ada cerminnya. Ini ada stop kontak tambahan, teman-teman. Dan handuk dapat 1. Padahal saya pesannya untuk 2 tamu, cuman harusnya sih masih bisa ya ditambahin kalau kalian berdua gitu, tinggal request. Nah, ini kita dapat jendela lagi. Ini paling saya suka nih. Kita bisa lihat keluar juga dari sini, ini bisa dibuka ya. Langsung segar anginnya. Oke, kurang lebih kayak gini untuk kamarnya. Nah, untuk kamar mandinya di sini ada saklar lampunya, teman-teman. Nah, aku udah nggak mau, ya gitulah. Dan untuk dalamnya kita dapat toilet paper 3, ada gantungan, WC duduk, semprotan, dan juga kejedot. Dan juga shower ya. Di sini ada tempat naruh sabun, dapat sabun dan sampo juga, dan juga wastafel, teman-teman. Airnya kencang kok. Ya kan? Kencang ya. Nih showernya. Ya gitulah, ntar saya basah. Oke, kurang lebih kayak gini aja penginapan saya di Nusa Dua. Sekarang saya mau check out. Saya pesan ini via Agoda kalau nggak salah. Harganya 2 malam 360 ribuan. Nanti saya taruh di video ya. Oke, kita mau lanjut jalan dulu. Oke, ini keluarnya, teman-teman. Jangan menabrak. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Udah ditutup lagi Pak. Sekarang mau kemana? Ke Bedugul. Ya. Oke, pamit ya Pak ya. Kapan-kapan nginep lagi. Oke. Misi Pak, mari Pak. Oke, itu pemiliknya, Pak Made. Baik banget beliau, teman-teman. Dari pertama datang saya jam 9-an ya, hampir jam 9, 2 hari yang lalu. Datang, beliau langsung sigap menerima sebagai tamu. Oke, ini kita mengarah ke daerah Kuta dulu, ambil ke kanan, teman-teman. Kita mengarah ke jalan tol ya. Jalan tol Bali Mandara. Cuaca Bali tanggal 2 April siang ini sangat cerah ya. Awan mungkin ada di daerah utara Cuman di daerah Nusa Dua atau selatan Pulau Bali ini cenderung cerah, teman-teman. Oke, kita mulai memasuki tol Bali Mandara. Kemarin kita lewat pas malam ya, sekarang lagi terang, akhirnya kita bisa ngelihat view-nya seperti apa. Dan lautnya bersih ya. Biasa kan kalau laut pinggir-pinggir pulau itu banyak sampah ngambang, khususnya kayak kemarin waktu kita nyampe pelabuhan.
Cuman nih jalanan tolnya, wah bersih lautnya teman-teman. Bener-bener gak kelihatan satu pun sampah. Keren banget. Oke, kita bayar dulu. Bener kan ya sini ya? Oh iya. Tarifnya 5.500 teman-teman. Oke, sisa 65.000. Kita masukin kartu flashnya dulu, takut jatuh. Iya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Oh, kita lewat jalan tol. Kenapa di jalan-jalan lain kayak Trans Jawa motor nggak boleh lewat ya? Maksudnya kalau dibuat satu jalur tambahan kayak gini kan kayaknya enak juga ya. Jadi motor-motor nggak harus apa namanya berhadapan dengan truk-truk kontainer gitu ya kan. Khususnya kalau yang lagi ngarah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ada kapal juga tuh. Penjaganya ya kayaknya ya. Ini juga ada yang main kano, gokil. Main kano. Batas pakai pelampung sih untungnya. Saya sih takut kalau sampai sini naik kano. Takut tenggelam. Cuman mungkin karena ini macam laguna ya bentukannya ya, kayak dia diapit, laut lepasnya kan masih jauh ya. Jadi ombaknya nggak terlalu besar teman-teman. Oke, alhamdulillah cerah banget. Cuman katanya di Tangsel 2 hari terakhir menjelang malam hujan ya saat sore hari. Alhamdulillah kita baru kehujanan selama 1 hari aja, waktu hari kedua di daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, di Bali kita sama di Lombok, alhamdulillah dapat cerah banget teman-teman. Walaupun gosong nggak apa-apa. Yang penting kalau cerah kan view-nya lebih kelihatan ya, lebih clear gitu. Ya, ini udah ada petunjuk ya. Kalau nanti di depan ada persimpangan jangan sampai salah. Soalnya nggak mungkin kalau udah salah di jalan tol kalian muter balik ya kan. Kecepatan kita santai aja 60-70. Biar nggak terlalu berguncang, soalnya ini kan jalanannya jembatan nih, jadi dia ada sambungannya. Mari kita mengagumi sejenak bersihnya air laut di bawah jalan tol Bali Bandara. Oke, arah kita ke Kuta. Ini keren banget sih jalanannya, saya suka sih bentukan intersectionnya tuh kayak dia lumayan kompleks, ada yang di atas, ada yang tingkat 2, ada yang paling bawah ya kan. Nah kemarin dari situ tuh, nah ini kalian kalau mau ke Denpasar, Sanur kanan, kita arah ke Ngurah Rai kiri. Soalnya saya lihat di maps lebih cepat ya kalau mau ke Kuta lewat tol yang ini. BTW di depan ada gerbang lagi, itu apakah bayar saya nggak tahu. Kemarin sih sekali doang ya dari Sanur bayar. Tuh GWK teman-teman, kita nggak ke GWK soalnya kemarin waktunya saya lebih pilih untuk ngabisin ke arah pantai. Cuman saya nggak terlalu penasaran karena udah pernah dulu masuk ke dalamnya, ada museum gitu. Walaupun belum pernah naik motornya. Wah apa ini udah sampai ya? Cepat juga. Ini kita ambil kanan nanti di bundaran. Oke, kalau kiri ke Jimbaran kita balik lagi, bisa ke arah Nusa Dua, ke Uluwatu, itu ambil kiri teman-teman, ikutin bundarannya. Oke, ini kita ambil kanan. Oke, kalau bandara kan ke sana ya. Kita masih lanjut lagi ke arah kiri sini teman-teman. Oh ya, untuk oleh-oleh saya pengen beli di Keranjang Bali aja, pengen nyobain. Soalnya kalau ke Krishna sama satu lagi apa sih namanya, itu saya udah pernah. Tapi Keranjang Bali ini saya belum pernah sih ke pusat oleh-oleh ya. Paling beli pai susu aja beberapa, nggak terlalu banyak soalnya muatannya nggak cukup. Naik motor soalnya beda cerita ya kalau naik mobil. Gokil, cepet banget ya. Ini kita jaraknya dari Nusa Dua ya nggak nyampe lah 9, nggak nyampe 10 kilo. Oke, kita mampir dulu ke The Keranjang.
Oh, nggak terlalu ramai. Parkir motor sekali masuk 3.000 flat ya. Oke teman-teman, gokil panasnya. Kita habis belanja di The Keranjang Bali. Sekarang mau lanjut lagi. Entah mungkin kita mau coba mampir ke Kuta ya, tapi nggak turun. Kita mau kita mau lihat-lihat aja di sana gimana kondisinya sekarang ya. Oke, kita nyalain. Oke, tas jadi penuh lagi guys. Saya beli bolu pisang sama itu aja sih, sama pai susu udah, sama satu lagi kukus kayak bakpia kukus gitu lah, saya lupa namanya, mungkin pia kukus tadi ya, pai kukus lupa. Oh panas banget gokil. Sekarang hampir jam 12 sih, wajar ya, wajar, tapi nggak kuat ini. Oke teman-teman, berhubung kita udah dekat Pantai Kuta, spot pertama yang ingin saya kunjungi adalah Pantai Kuta hari ini, karena dulu pertama kali ke Bali saya ke Kuta. Walaupun panas-panas, ya lihat-lihat doang lah di sekitar jalanannya ya, nggak usah turun. Jaraknya kurang lebih yang nggak nyampe sekilo lah. Ini aja kita belum 10 kilo ini dari penginapan. Deket banget ternyata kalau lewat jalan tol itu. Saya masih ingat sih nih jalannya kayak gini. Dulu nginepnya di Haris Hotel zaman saya masih sama keluarga ya. Waktu udah lebih dari 10 tahun yang lalu ternyata ya. Ini berarti keempat kalinya saya ke Bali teman-teman. Emang nggak banyak sih, nggak sering gitu. Jarang banget. Ramai banget ya. Mirip ini nih, jalanannya mirip apa sih sebutannya? Braga ya, daerah Braga. Ada banyak banget ya, minimarket, bank, restoran, fast food. McD aja ada di sini. Aksesoris ya kan, oleh-oleh, baju, lengkap lah pokoknya teman-teman kalian di sini. Oke, di depan kita Pantai Kuta, teman-teman. Sekarang udah jam 10 menit menuju jam 12 siang. Ini Hard Rock Hotel ya. Panas pol gini aja orang-orang tetap pada mantai. Ini andai kata ya perkabelannya aja nggak semerawut, bagus ini. Oh iya ini ombaknya memang paling enak nih buat surfing ya, buat selancar. Ini Hard Rock Cafe, dari dulu nih asli, belum berubah ya kan. Panas banget, saya nggak turun dulu ya, soalnya kalau turun nyetapnya tuh ribet banget, lepas kacamata, lepas helm, lepas masker, balaklava ya kan, bawa tas, lepas ini. Maksudnya kalau situasinya adem mah oke-oke aja, tapi iya ya kayak kelihatannya dari jalanan aja pasirnya agak curam, nggak landai tuh di dekat-dekat pedagang ya. Ini pas masih surut nih, gimana nanti ya kalau pasang tuh agak turun, payung-payung kan kelihatan agak jatuh ke bawah. Parkirnya ramai banget ya. Ini nggak tahu nih parkiran mall apa bukan. Panasnya. Kemarin aja saya di Pantai Nunggalan ya. Nah, itu nggak kuat teman-teman. Akhirnya saya nggak lanjut trekking tuh. Cuman ngedrone aja, itu pun iPhone saya overheat ya. Nggak bisa dipakai. Ada tuh 5 menitan harus ngedinginin dulu. Oke, ini kita mau lanjut dulu teman-teman. Setelah kita menyisir daerah Pantai Kuta tadi, kita mau lanjutkan perjalanan ke arah Bedugul.
Karena saya udah pesan penginapan 1 malam di sana. Weh. Oke teman-teman, kita sekarang udah berada di daerah Tabanan nih. Tapi di depan kelihatannya mendung banget teman-teman. Kita lagi mengarah ke utara. Penginapan kita di dekat Danau Beratan ya. Oh ini mah fix hujan nih, di depan gelap parah. Padahal tadi panas banget dan di belakang masih cerah teman-teman. Tadinya saya mau beli es krim kan saking panasnya, cuman kalau kondisinya udah adem kayak gini mah kita udah enakan nih, santai aja. Desa Tua, desa wisata Desa Tua, desa coklat. Oh. Ada apa ini? Apakah ini tempat peternak coklat gitu? Tadi saya sempat lihat ada beberapa. Giblik. Ada. Kenapa beliau berhenti di tengah jalan? Cuacanya mengerikan. Ini kalau cuacanya kayak gini nih, awannya luas banget ya, yang gelap. Itu kemungkinan bisa 2-3 jam hujan deras teman-teman. Itu bisa dipastikan seperti itu ya. Jadi kayaknya better kita nunggunya di dalam ruang penginapan daripada di sawah ya kan. Saya takutnya kalau ke Jatiluwih, ke persawahannya itu tempat wisatanya, nggak ada tempat penginapan, nggak ada tempat berteduh teman-teman. Jujur saya suka takut kalau ada cuaca gelap kayak gini teman-teman. Soalnya vibe-nya tuh jadi suram gitu. Kita menuju badai pula ya kan. Padahal suasananya syahdu ya, di kanan kirinya banyak rumah mungkin ya, dan tempat ibadah, pura gitu ya. Saya kurang tahu ya, ini pura apa bukan, apa emang arsitekturnya seperti itu. Kelihatannya sih arsitekturnya, jadi kayak ini rumah warga juga ya sebagian gitu. Untuk bensin sendiri masih ada 3 bar teman-teman. Terakhir ngisi kita ketika itu ya, dari pelabuhan Padang Bayi, dari nyebrang Lombok ke Nusa Dua tuh. Di Nusa Dua saya isi sebelum masuk penginapan 2 hari yang lalu berarti ya. Paling kita ngisi besok atau nanti malam kalau kita keluar lagi. Dugul kanan. Kayaknya kita ambil kanan deh. Nih, kalau Jatiluwih kan dia lurus teman-teman. Kayaknya nggak ideal dikunjungin di kondisi cuaca ini. Jujur agak deg-degan, takut hujanan, detik-detik mau nyampe kan nyesek juga ya. Ya bisa yuk, 15 km lagi. Udah gelap, sudah gelap. Nih kemana ya? Kanan kali ya? Kanan deh. Udah gerimis. Duh, di mana ini neduhnya kalau kayak gini? Kanan kirinya hutan sama perumahan warga doang. Oke, udah gerimis guys, hujannya bakal deras ini. Waduh. Penginapan juga gagal Oke, ini apa nih? We are open. Jegek Halsik Cafe. Oke lah, kita rest dulu sini. Oke teman-teman, saya nggak sengaja nemuin cafe ini ya. Namanya Jeguk Cafe, Jeguk Klasik Cafe. Kalian bisa duduk-duduk di sana nah. Cuman lagi hujan tadi. Kita habis selesai makan juga.
Dan sekarang mau lanjut lagi ke penginapan. Mas, makasih ya. Oke. Datanya udah gerimis doang, jadi kita kembali melanjut teman-teman. Pasang dulu. Sekarang udah jam 2:10 siang. Ini daerah Tabanan. Padahal tadi waktu berangkat masih panas ya di daerah apa sih namanya, Kuta. Nah nih namanya Jegek, bukan Jeguk ya. Jegek Classic Cafe. Wah gokil, nih enak banget makanannya teman-teman. Tadi saya pesen buah naga jus sama apa namanya, mie kuah dan nasi, total 42.000, jusnya 20.000. Berarti mie kuah dan nasi itu sekitar 22.000. Murah sih, dan itu enak sih, asli real. Enak banget. Jusnya buahnya rasa banget sih, seger. Sekarang kita masih mau lanjut, jaraknya masih sekitar berapa ya? Belasan, 12 atau 14 km. Wah, masih hujan ternyata. Kirain udah berhenti tadi. Ya udahlah ya. Kelihatannya saya lihat di perkiraan cuaca sih sampai jam 7 malam hujan. Jadi mending kita gas tipis-tipis lah. Basah dikit nggak apa-apa ya. Paling worry-nya sama tas aja nih, ada itu soalnya dia. Apa namanya, ada oleh-oleh. Sama sarung tangan ya adalah bisa dijemur ya. Sebenarnya harusnya lewat jalan yang sebelah sana tadi, cuman saya salah belok, harusnya lurus, saya malah ambil kanan. Wah masih deras guys, ternyata ya. Jadinya kita lewat jalan yang lumayan berkelok-kelok. Dan tadi info dari masnya juga kalau Danau Beratan arah utara ya, arah Singaraja berarti ya, itu katanya banjir sampai selutut teman-teman, selutut orang dewasa, gara-gara pembangunan golf katanya. Jadi dia kayak ngerimain aja, kayak ngingetin kalau saya nginepnya di daerah sana tadi, mending nunggu hujannya agak lamaan atau berangkat pas hujannya baru mulai. Soalnya kalau lagi tengah-tengah hujan pasti dia banjir. Oh kaget juga saya ada banjir di Bali ya. Cuman tadi saya kasih tahu kalau saya nginepnya di seberang Danau Beratan ya, katanya sih masih aman kalau di situ. Oh nih beliau saja pakai jas hujan ya, kita malah nerobos guys. Moga nggak masuk angin ya. Untungnya dia udah makan, kalau udah makan mah aman, perut udah hangat lah, udah penuh. Nah, tapi di kiri tuh cerah ya teman-teman ya. Oh tuh gunung apa tuh, kelihatan tuh dengan jelas siluetnya. Oh ya kalau hujan segini masih fine lah. Kalau hujan yang bener-bener deras gitu baru nggak enak ya. Ini mah kayak gerimis semi hujan lah. Ya berhubung ini hari terakhir ke Bali, hari terakhir di Bali sebelum kita kembali ke Tangerang Selatan. Besok kita nyebrang ya kan. Sedikit mulai ada perasaan sedih karena mau, artinya perjalanan touring kita sudah mau berakhir teman-teman. Mungkin nextnya, karena kayak solo touring yang jauh kayak gini kan butuh banyak waktu ya. Yang jauh udah hari ke-9. Mungkin nextnya kita bakal solo touring di Pulau Jawa yang ya at least 4 hari, 3 hari, atau 2 hari ya kan. Karena kan masih banyak juga daerah-daerah di Jawa Barat atau Banten yang belum saya kunjungin. Mungkin nextnya ada Tanjung Lesung, Ciletuh ya, atau Ujung Genteng lah, yang paling dekat-dekat lah, dekat-dekat ini gitu ya, setelah ini maksudnya. View-nya ini andai kata nggak hujan, saya terbangin drone teman-teman. Udah mulai lembab nih. Semoga itu ya, setidaknya water repellent nggak langsung rembes ke dalam.
teman-teman, sekarang jam berapa nih? Udah mau jam 6 ya. Jam 6 kurang 5, kurang 10. Wita, kita mau keluar jalan-jalan di sekitar Danau Beratan sama danau apa satu lagi ya, namanya lupa saya. Sekalian cari makan. Oke, kita jalan dulu. Wah, lupa bawa sarung tangan nih, dingin. Ya udahlah, kita juga sebentar ya. Sekarang udah jam 6 sore kurang 10 nih penginapan kita teman-teman, jalan keluarnya di My Lodge Bedugul. Oke, ini agak turun ke bawah. Oke, kita keluar dulu, itu jalan rayanya di depan, nggak jauh kok. Jadi hari ini kita dari Nusa Dua ke Bedugul berkendara sekitar 75 km ya. Pantas rasanya cepet banget, biasa kita beratus-ratus kilometer sehari. Sekarang cuman di bawah 100. Oke, kita mulai dari mana enaknya ya? Kiri apa kanan? Oh, dingin. Asli, itu kamar nggak ada nggak ada AC-nya tapi dingin banget. Uh. Bensin sisa 2 bar, besok aja sekalian kita jalan pulang kita beli kalau ada di depan ya. Pertaminanya apa mungkin ntar malam lah. Jadi di kanan kita tuh Danau Beratan yang view-nya kelihatan dari dari penginapan. Nah di depan juga harusnya ada lagi di kiri Danau Bayan ya, danau apa saya lupa namanya, Bayan, depannya B pokoknya. Oke, kurang lebih kayak gini suasananya teman-teman. Saya baru sadar besok hari Jumat tanggal 3 April tuh Jumat Agung ya, hari libur tanggal merah. Wah, ada ACK juga ya, aman lah kalau kita nggak nemu warung makan yang cocok. Selamat jalan, matur suksma. Oke, ini selamat jalan dari mana nih BTW? Tabanan. Berarti masuknya kemana nih? Bedugul, bukan? Nggak hafal ya. Di sini juga banyak itu ya teman-teman ya. Jadi sepanjang jalan kalian bakal melihat kebun strawberry yang bisa kalian petik sendiri. Cuman kayaknya itu pagi sampai siang atau sore deh. Kalau udah kesorean kayak gini, udah pada tutup kayaknya. The Islands. Oh iya kan, kanan kiri banyak banget petani strawberry. Ada masakan Padang juga di kiri. Ini dingin banget asli. Kayaknya sih nggak ada sunset ya teman-teman ya, melihat cuacanya yang sangat berawan tebal. Kayaknya ntar malam juga bakal turun hujan. Tapi semoga besok pagi nggak hujan ya, supaya kita aman jaya. Oh, ada pizza nih, kayaknya enak nih kita bungkus pizza buat di penginapan ya. Petik langsung tuh. Banyak teman-teman strawberry. Oke, nah ini dia Pura Ulun Danu Buyan. Nanti di depan ambil kiri teman-teman. Nah, sini harusnya nih, ya kan? Oh, box. Mana danau ya? Belum kelihatan guys. Benarkah ke sini arah danaunya? Harusnya bener ya, soalnya di sana kalau lurus terus udah naik gunung, bukit, gunung lah, kaki gunung. Oh, apa itu danaunya ya? Mantap. Tepi Buyan gitu. Tapi tutup ya? Iya, lagi tutup teman-teman. Campsite dia ya, campsite, tempat camping. Ini juga banyak nih, strawberry camp namanya. Oh, bagus ya kelihatannya, lucu gitu. Tapi kamar mandinya di luar tuh ya. Nah, ini dia danaunya teman-teman. Di kiri kita. Kita ngedrone bentaran kali ya, mumpung belum gelap. Jadi masih kelihatan. Oh, ramenya Linmas, pelindung masyarakat. Padahal pengen banget foto pakai motor ya pinggir danau, cuman nggak tahu bisa apa enggak. Ini kayaknya baru mau mulai ya acara keagamaan ya. Oh, ini danaunya nih, kelihatan nih di sini. Mana yang sepi? Biar enak fotonya.
Gokil. Sini ya, kita foto motor kita dulu yang sudah berjuang sejauh ini. Oke, kita sudah foto-foto di Danau Buyan. Sekarang mau cek di sebelah sananya apakah masih ada sesuatu yang bisa dilihat atau sudah tidak ada. Mumpung belum gelap ya kan. Oh, jalannya tapi tanah ya. Mana basah habis hujan ya kan, tadi siang di jalan kita. Oh, ini bagus nih padahal, tapi nggak boleh ya. Kendaraan dilarang masuk guys. Danaunya sih luas ya, cuman kayaknya aksesnya cuman sampai tadi aja. Ke sana kayaknya udah itu ya, udah nggak ada jalan ya. Dan view-nya udah terputus. Itu kafe tuh di ujung. Jual strawberry. Oh, oke. Ini udah paling ujung nih, ujung Danau Buyan ya. Oh, ini lebih epic nih, gokil. Oke, kita sudah selesai foto-foto ya kan. Udah acung. Wush wush. Sekarang kita mau cari makan dahulu. Tadi saya udah nandain satu warung sih. Nanti kita lihat lagi ya di pinggir jalan raya. Danaunya tentram banget sih asli. Real. Oke, kita udah di jalan rayanya lagi. Oh, kencangnya orang-orang. Ini bisa yuk. Gasken. Oke, bismillah. Tadi banyak itu ya orang mau ibadah ya. Kalau agama Hindu malam-malam berarti ya ibadahnya ya, ke pura. Apa karena kebetulan lagi harinya aja nih? Oh, ini enak nih kelihatannya. Boleh lah ya. Parkir makan. Oke, kita parkir dulu di warung muslim. Sederhana. Oke teman-teman, kita baru aja makan di warung muslim sederhana. Ini lokasinya ada di pinggir jalan ya, yang dari arah Danau Beratan ke arah Danau Buyan. Sekarang kita mau cari perbekalan snack-snack buat makan di penginapan ya, sambil menuju penginapan dan istirahat untuk perjalanan besok. Kita akan ngarah ke Gilimanuk lagi untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Oke. Kita chow dulu. Tadi saya pesan nasi goreng, telur dadar, sama teh manis hangat. Itu harganya total 17.000 teman-teman. Berarti katakanlah nasi gorengnya 12.000, teh manisnya teh manis mungkin 3.000 ya. Nasi gorengnya berarti sekitar 13 ribuan mungkin. Ya segitu, murah lah, cuman kenyang ya. Kita mau ke Alfamart dulu, kayaknya isi bensin besok pagi aja teman-teman. Masih ada 2 bar soalnya. Jadi besok pagi kan saya rencananya sih bakal OTW ke Gilimanuk sekitar jam 9, setengah 10 lah. Sama pengen lihat Pura Ulun Danu yang di Danau Beratan itu dulu sebelum kita caw ya kan. Kayak kita nggak jadi ke Jatiluwih, soalnya jaraknya lumayan 25 kilo dari penginapan teman-teman. Ya next time lah, kita masih punya rencana ke Bali, kita belum ke Nusa Penida, banyak yang belum dikunjungi ya.
Mungkin tahun depan atau pertengahan atau akhir tahun, gak ada yang tahu. Kita lihat waktunya aja nanti. Oke, ini adalah ini malam terakhir kita di Bali, teman-teman. Sedikit sedih ya, karena semua perjalanan menyenangkan ini akan berakhir. Besok kita sudah harus balik. Besok kita harus balik ke Tangsel. Oke, jarak penginapan masih di depan, teman-teman. Jadi total hari ini kita bepergian ya, bepergian, bepergian 80-an kilometer, teman-teman. Amazing. Ini JFC, sorry banget JFC, saya belum sempat nyobain Anda selama di Bali. Mungkin next time. Oh iya, di penginapan itu kita udah dapat sarapan juga. Harusnya sarapannya dapat 2 packs ya, cuman saya mau minta 2 sarapan kayak nggak enak gitu. Kayak ini orang rakus banget sendirian tapi mintanya buat 2 orang. Cuman kan biasa sarapan penginapan tuh nggak banyak ya. Tapi ya udahlah, kalau masih lapar kita cari makan di luar gampang. Oh, jadi ini perbatasan Kabupaten Tabanan. Kabupaten ya? Iya, Kabupaten Tabanan sama perbatasan apa, Singaraja mungkin ya. Saya kurang tahu. Ini dia My Lodge Bedugul. Waduh, si lurus. Oh, gelap juga. Ini guys, jalannya guys. Nah, gelap kan ya kalau pakai lampu biasa. Oke, jadi kita gunakan semua lampu yang ada di motor ini untuk menerangi jalanan. Dia lumayan nanjak tapi yang nggak curam-curam banget lah. Oh, jangan nih kalau dari kamar kelihatan city light ya. City light tipis-tipis karena nggak terlalu banyak juga perumahannya. Oke, dari sini jalannya gravel. Oke. Batuan harusnya ambil agak kirian, dia rumput. Cuman tetap aja balik batu lagi. Oke. Nah, dari sini udah enak. Oke, jadi total hari ini kita berpergian 85 km ya. Ini ada 2 teman-teman. Kalau ini kayaknya buat mobil, kalau motor yang satunya lagi nih. Depan gimana ya? Oh, hutan kayak. Kita masuk sini. Nah, tuh kamar kita di atas ya, kelihatan. Ini juga aman sih, harusnya kalau malam pagarnya bakal ditutup ya. Oke, kita sampai. Kita pakai sini aja tempat tadi.